Henshin! Halo guys, tidak terasa ya sudah menyentuh akhir bulan lagi ya. Jadi ini udah tanggal 31 Oktober 2021. Tidak terasa, dan seperti biasa agenda kita akan membahas scan dan bocoran terbaru SCAN ya dari serial Kamen Rider yang lagi kita ikutin sekarang, yaitu Kamen Rider Revised. Oke? Jadi pastinya main highlightnya bakalan seru banget untuk episode Tokusatsu kali ini karena banyak banget bahasannya, dan juga untuk scan-nya juga udah HD, ini udah high definition pastinya. Jadi nggak ada lagi gambar-gambar burik, matanya juga sakit mata Pak ya, kayak lihat game sebelah itu ya. Dan sekarang banyak banget ini untuk bocoran-bocorannya. Jadi ada dari Terebikun, ada dari TV Magazine juga ya. Jadi ini posisinya bakal banyak dan Ana usahakan bakal bahas semua secara detail teman-teman ya. Dan ini Ana syuting tanggal 30 Oktober 2021 dan kalian nontonnya ini keesokan harinya, hari Minggu tanggal 31 Oktober. Jadi mungkin juga bertepatan dengan kalian nonton Kamen Rider Revised episode 9. Jadi misalkan kalau ada yang kurang ya setelah kalian nonton episode 9 ya, takutnya gitu ya, nanti ya diwajarkan aja, ditambahkan aja di kolom komentar. Jadi langsung saja karena ini banyak, let's get it ya. Jadi pertama teman-teman, ini adalah cover magazine-nya. Jadi di sini ada 5 Kamen Rider ya yang sudah keluar atau mungkin ada yang akan keluar dari serial Kamen Rider Revised ini ya. Jadi pastinya ada Genom baru dari Kamen Rider Revised dan Vice, yaitu Brachio Genom, ada Kamen Rider Evil juga, ada Kamen Rider Demons juga, dan ada Kamen Rider Leaf. Nah, siapa yang gak sabar Ana bahas Kamen Rider Leaf? Nah, pokoknya kalian simak aja videonya sampai habis ya. Next! Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi ini ada penampakan dari 2 genom terbaru di serial Kamen Rider Revised. Jadi ada yang mau keluar di episode yang kalian nonton hari ini, episode 9, yaitu Kamakiri Genom. Yes, ini emang base-nya itu dari Kamen Rider Gaim. Pertama Ana lihat di preview sih Ana agak skeptis ya. Jadi kayak Gaimnya tuh kayak agak terlalu maksa dengan color chart-nya seperti pink pastel ini. Jadi Ana udah berasumsi wah kayaknya bakal jadi genom yang paling jelek mungkin ya. Tapi pas Anda lihat penampakannya di scan ini, diperlihatkan ya dari tampak samping ya lumayan lah teman-teman ya. Tapi mungkin yang agak menyayangkan di sini ya senjatanya itu kayak panah gitu teman-teman ya. Jadi kayak Gaim yang megang Sonic Arrow ya. Tapi mungkin yang Anda lihat di sini ya, mungkin kalau ada bentuk remixnya di sini, jadi panahnya itu bisa dibelah dua, seakan-akan itu jadi kayak sabitnya si Mantis gitu ya teman-teman. Dan kalian juga di sini bisa lihat ya, ini ada penampakan si Vice juga dengan Kamakiri Genom. Ya gimana ya teman-teman ya, kayak Mantis gitu ya, terlihat dari bentuk helmnya. Dan yang paling mungkin kecil itu dari pundaknya, itu pundaknya jadi kayak Lego Pak ya. Jadi emang kayak tema-tema Sengoku si Gaimnya juga dapet teman-teman. Dan kita lihat di sini di pojok atasnya dia ada melawan Gifu Junior. Itu bukan Dangerous Zombie ya, emang mirip banget bentuknya atau warnanya juga ya. Dan itu kita juga lihat dia melawan Kamen Rider Evil. Oke, jadi ini bakal terjadi di episode 9 yang bakal kalian nonton hari ini. Dan juga ada penampakan dari Vice Tam-nya. Jadi warna Vice Tam-nya juga bener-bener Gaim banget, oranye dan juga biru. Bakal keren sih, oke. Dan selanjutnya ada penampakan genom baru yang akan keluar di next mungkin episode-episode setelahnya, yaitu Brachio Genom based on Kamen Rider Zio. Ini keren sih. Sebenarnya ini masih ada detail-detail lainnya, tapi di sini Ana bakal bahas di gambar ini aja ya. Oke. Nanti detail-detailnya bakal lebih banyak. Pokoknya bakal keluar genom ini, dan kalau lihat di sini ada ledakan besar gitu ya di belakangnya ini ya. Mungkin keluarnya deket-deket ini ya. Mungkin masih di direct Sakamoto, mungkin keluar episode 10 mungkin Brachio Genom ini ya. Dan kita lihat juga masih melawan Kamen Rider Evil. Dan setelah melawan si Evil ini dengan Brachio Genom, kita lihat si Evil ini sampai agak kewalahan. Biasanya kan dia akan ngebully terus si Revice sama si Vice ini ya. Oke, lanjut. Nah ini dia teman-teman, ini ada penampakan genom-genom yang sudah keluar sejauh ini di serial Kamen Rider Revised ya. Ada Jackal Genom, terus ada Kong Genom, dan juga ada Lion Genom ya. Dan kita lihat di sini yang paling kecil ini adalah si Jackal Genom ketika melawan Cheetah Deadman. Sayang sekali menurut Anda sih episode ini tiba-tiba fase 2 aja gitu si orangnya itu yang bakal jadi Deadman ya. Terus juga lemah banget ternyata fase 2-nya ya. Dengan Jackal Genom aja udah kalah gitu, dibully bahkan ya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah penampakan atau scene pas kita lihat di episode 8 kemarin ya, yang di pemandian itu, yang di onsen itu ya, dimana akhirnya si Daiji atau Kagero ini ya akhirnya menampakkan dirinya dan melawan si Kamen Rider Revice dan juga Vice. Di sini juga keluar senjata barunya si Etsuderu Hama ini yang 50 ini ya, yang bisa digabung dengan senjata sebelumnya si Revice, yaitu si Ohin Basta 50 dan menjadi Revice Crusher ya. Oke, jadi bagian ini sih kalian udah nonton ya. Jadi emang suka ada bagian-bagian yang udah kita tonton tuh diperlihatkan lagi di bagian-bagian scan-scan seperti ini. Dan selanjutnya
Ini dia teman-teman ya, Kamen Rider baru yang akan datang. Dan sepertinya yang bakal panjang pembahasan kita yaitu soal Kamen Rider ini, yaitu Kamen Rider Leaf. Oke, jadi setelah Evil terbitlah Leaf ini ya. Jadi prosesnya seperti apa? Tapi yang Anda udah baca-baca di sini teman-teman ya, dia kayaknya keluarnya ini nggak akan lama lagi. Keluarnya itu bakalan di episode 11. Wow ya. Jadi seperti apa Hanta ini mengakali bagaimana prosesnya si Evil ini menjadi Leaf ya. Jadi ini nggak cuma soal perubahan formnya, tapi juga kita bakal lihat perubahan karakter Daiji, Kagero juga gimana, apakah tobat, apa gimana, dan prosesnya itu pokoknya ya, si Evil ini jadi si Leaf ini, oke? Jadi pokoknya terjawab teman-teman ya, logo dia itu yang seperti kayak ada dua muka itu, yaitu emang si Leaf ya teman-teman ya, dan sebelahnya itu adalah si Evil ya. Jadi di sini emang terlihat logonya itu ya tampak rider dari sampingnya, dan emang aktual logonya dengan si bentuk ridernya udah direalisasikan, udah bisa kita lihat bentuk formnya di sini ya secara HD juga teman-teman ya. Nah, jadi kalau menurut Ana komentarin sih ya Ana juga udah lihat komentar-komentar kalian di media sosial segala macam di fanpage Agan Reza Plus juga. By the way, ini scan-scannya udah diupload semua ya di Agan Reza Plus sebelum Ana dibahas di Tokusatsu kali ini. Ya menurut Ana sih bentuk ridernya lumayan, cuman agak terlalu rame enggak sih? Jadi kayak terlalu wah gitu ya untuk sebuah basic form bisa dibilang ya. Jadi kalau misalkan si Leaf ini udah muncul, apakah bisa kita asumsikan si Leaf ini adalah secondary rider? Mungkin aja. Jadi yang Ana rasakan sih gimana ya, perpindahannya tuh kurang berasa gitu. Jadi kayak rider yang beda banget gitu dari si Evil ke si Leaf ini. Yang kita bayangkan kan si Leaf ini tuh tercipta dari si Evil yang cast off gitu kan. Soalnya ada kayak slatingnya gitu. Ini sih kayak rider berbeda. Emang inner suite-nya tuh kalau kalian lihat emang masih si Evil, beltnya juga masih si Evil, yaitu yang ada warna abu dan juga hijaunya itu kan. Tapi dari bentuk kepalanya, dari bentuk si armor dadanya itu benar-benar kayak bukan rider dari Revise, ngerti nggak? Ya kalau si Demons tuh kayak masih masuk, Evil tuh masih masuk bagian dari Revise. Ini tuh kayak rider lebih tepatnya ditempatkan di serial Saber. Menurut Ana sih ya, gimana ya, terlalu rame aja sih menurut Ana, terlalu agak bulky juga di sini ya, kayak Bima X jadinya tuh. Terus ya ini benar-benar kayak rider prajurit lah bisa dibilang ya. Dan kita lihat juga teman-teman di sini dia itu lagi melawan si Brachio Deadman sepertinya ya. Dan di pojok kiri juga kita bisa lihat dia udah bekerja sama aja sama si Revai dan juga si Vice ya. Dan sisanya ini si Revai lagi lawan monster juga. Ini monsternya apa nggak jelas pak, sorry ya. Ini ungu-ungu ini apa nih? Oke, next. Ini dia teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa lihat perspektif dari Kamen Rider Leaf. Dan itu ada Daiji lagi kayak begini. Jadi udah jelas usernya itu adalah bapaknya Iki. Ya enggak lah, usernya ya Daiji teman-teman ya. Jadi sekali lagi Anda mau pengen lihat juga seperti apa prosesnya ya. Dia itu mungkin bisa menaklukkan si Kagero dan bisa menjadi Kamen Rider Leaf ini. Jadi udah dipastikan lah, udah bisa terkontrol teman-teman ya. Dan ini dia teman-teman bentuk drivernya dari si Kamen Rider Leaf ini ya. Jadi kalau kalian lihat ini cuman kayak dibolak-balik teman-teman ya. Kalau banyak yang bilang sih katanya ini kayak itu kan, kayak tembakan yang bensin itu loh. Kayak buat ngisi-ngisi bensin teman-teman ya. Jadi ini sih lebih kayak pistol ya. Kalau misalkan si Evil itu kan pakai two side driver dan pakai Evil blade-nya itu ya jadi blade gitu. Kalau ini jadi kayak pistol, ada bagian emasnya juga. Nah, untuk sistematis DX-nya nanti Ana bakal jelasin ya. Dan di sini kita bisa lihat perspektifnya dari depan, samping, dan juga belakang. Ya itu ya, menurut Ana nggak bilang rider ini jelek, cuman gimana ya, kurang aja itu dipasin sama serial Revise gitu ya, yang temanya itu adalah iblis kan. Ya, apakah mungkin ini temanya malaikat gitu? Apalagi kan ini temanya si hewannya itu masih sama, kelelawar gitu ya. Jadi kelelawar putih. Ininya juga kayak M gitu ya, kayak Magi Ranger pak, jadi kayak Power Ranger juga gitu ya. Ya kalian boleh komentarin lah soal Kamen Rider Leaf ini. Oke, secara sehat aja ya. Kalau Ana ya seperti itu ya. Menurut Ana sih biasa aja, tapi ya kurang pas aja ditempatin di serial Revise. Kalau menurut kalian ya keren, ini bagus ya, silakan kalian komentarin di bawah. Oke, tanpa hujat-hujatan, saling menghargai pendapat satu sama lain. Lanjut teman-teman. Jadi di sini masih ada lagi detail-detail lain dari Kamen Rider Evil dan juga Kamen Rider Demons ya. Jadi di sini ya udah episode yang udah terjadi juga
Jadi di sini kita lihat Kamen Rider Evil dengan usernya si Kagero, dan itu ada bagian-bagian ketika dia fight di episode 8 kemarin ya, yang di sungai itu. Terus ada penampakan juga dari Kamen Rider Evil Jackal Genom, dan di bawahnya lagi ada Kamen Rider Evil masih sama dengan Jackal Genom juga melawan Kamakiri Genomnya si Rivai dan juga si Vice. Dan di bawahnya itu ada Kamen Rider Beyond Generation. Nanti kita bakal bahas di video berbeda karena detailnya itu atau press conference-nya katanya sih bakal keluarnya itu, atau banyak info-info yang diumumkan itu hari ini 31 ya. Jadi nanti kita bakal buat di video berbeda. Mungkin banyak yang nanya juga, Gan bahas Beyond Generation. Oke, nanti sabar ya. Dan untuk Kamen Rider Demons-nya, jadi menurut Ana sih pas first impression sih Ana ngelihatnya di preview agak skeptis, tapi pas udah ngelihat gini wah keren sih, asli keren. Ana jamin sekarang banyak banget yang ngefans sama Demons sama si Hiromi Kadota ini ya. Jadi karena emang dia tegas, tapi menurut Ana catchphrase-nya agak sedikit berlebihan ya, yang soal harus mengorbankan nyawa gitu. Tiap gelut ya dia ngomong kayak begitu gitu. Jangan-jangan ada tanda-tanda bakal mati ke depannya, jadi dia harus demi mengorbankan nyawaku ya. Dan ada lagi ya, oh ini yang belum terjadi nih. Nah, yang Anda lihat di bawah itu belum terjadi, di mana Demons bakal baku hantam lagi sama si Evil. Sementara yang di kiri atas itu adalah bagian di mana dia ketemu di episode 7 ya, yang Jackal Genom, oke? Dan di bawahnya ada Kamen Rider Demons juga sedang melawan si Brachio Deadman dengan Genomix ya, Genomix Mall atau tikus tanah ya. Oke. Dan lanjut teman-teman. Nah, ini dia, ini DX-nya teman-teman ya. Jadi ini kenapa bocil yang mainin Gan? Ya emang DX itu buat mainan anak-anak ya. Ya tapi bukan berarti orang dewasa itu nggak boleh beli. Ya kira-kira seperti ini teman-teman. Nanti Anda bakal kasih tahu tanggal rilisnya kapan. Jadi sabar aja. Bukan premium Bandai, itu hal pertama yang bikin Anda lega sih ya. Jadi di sini bisa ya seperti yang Anda bilang, bisa dibolak-balik ya. Bisa jadi Kamen Rider Evil dan juga bisa jadi Kamen Rider Leaf ya. Nah jadi ini sih kayak semacam, oh ini apa nih? Ini Anda sampai bahas yang beginian ya. Ini kayak ada apa sih itu yang palu ada bolanya itu, kendama ya kalau nggak salah ya. Itu ada mukanya si Vice juga. Terus ada kayak kartu-kartu Ganba Rising juga. Untuk bagian ini nggak usah terlalu dibahas. Dan selanjutnya ini ada, oh ini ya figur itu ya, figur remix itu ya teman-teman ya. Ini sih menarik, cuman menurut Ana harganya lumayan mahal juga ya. Harganya itu kalau nggak salah sampai 800.000. Oh sodonya ini ya, sodonya juga lumayan mahal ya. Kalau kita mau bikin si Rivai dan si Vice ini jadi ini remixnya, ini remix Revice ya, jadi Tyrannosaurus ini, kita harus beli sampai 6 box. Dikirain Ana cukup beli Rivai sama Vice doang. Wah udah pengen beli nih, taunya harus beli juga dong set yang lainnya juga, jadi lumayan mahal juga gitu. Harganya mirip-mirip sama si yang tadi yang Anda jelasin, yang remix figur itu ya. Jadi remix figur 800.000, kalau Sodo total bisa 600 ribuan. Tinggal kalian pilih lah mau yang mana ya. Dan sisanya sih ini ya Vice Time yang udah keluar dengan base ridernya masing-masing ya. Ada X8, Vice, Den-O, Zio, Gaim, Forze, dan juga Kuga paling gede ya. Dengan si George lagi seperti ini. Dan julukan dia juga emang kan bocah Kuga, karena lahirnya itu deket-deket Kuga mau tayang ya, makanya dijulukin seperti itu dengan teman-temannya. Oke, next. Jadi ini kita udah berlanjut ke Terebi-kun sepertinya ya. Jadi di sini ada Kamen Rider Leaf, ada Kamen Rider Demons, ada Kamen Rider Rivai dengan Jackal Genom, ada Kong Genom, ada Evil dengan Jackal, dan juga ada Brachio, dan juga ada Kamekiri. Lanjut. Nah, ini dia masih sama membahas soal Kamen Rider Leaf ya. Oke, jadi Ana harus lihat sih penampakannya di film itu seperti apa sih ya, baru mungkin kerasa kan. Biasa Demons kan gitu kan, pas Ana lihat apa nih kayak disemprot jaring laba-laba, pas lihat gahar juga ya. Jadi kita tunggulah, Ana juga adaptasi lah. Jadi sekali lagi Ana belum bilang si Leaf ini jelek ya, cuman lebih pas rider-rider seperti ini tuh dipasangnya di Saber. Serius menurut Ana sih di Saber atau rider-rider yang temanya itu magis-magis fantasi gitu sih ya. Ya menurut Ana, oke. Dan kita lihat di gambar bawahnya, wis kerennya itu ada beberapa pasukan Phoenix lagi bersiaga, sementara Leafnya itu di depan. Ini mengingatkan Ana sama di serial Kamen Rider Kabuto, yaitu Zabi. Zabi kan seperti itu kan, dimana ada krocok-krocoknya atau Zack Trooper-nya. Ini keren sih teman-teman ya, jadi si Daiji ini jadi terdepan banget gitu, oke? Dan kita lihat masih sama juga, dia lagi kerja sama si Daiji ini dengan si kakaknya ya, si yang jadi Rivai, dan juga sampai Henshin berduaan tuh teman-teman ya. Jadi ya, apakah bakalan masih ada perkembangan lagi dari si Daiji ini setelah mendapatkan formnya si Leaf ini? Jadi kalau Anda boleh kasih masukan ya, atau misalkan dari Anda ingin berandai-andai gitu ya, pengennya si Kagero itu belum sepenuhnya ditaklukkan sama si Daiji. Jadi masih
bertukar tubuh mereka berdua ini ya, rebut-rebutan teman-teman ya. Memang si Daiji ini udah dapet lift, tapi ya kalau misalkan ada problem-problem internal begitu dengan si Kagero akan semakin menarik juga. Jadi kita tunggulah ini kerjasama kakak adik ya antara si Rifai dan juga si Leaf, oke? Dan masih sama juga perspektif ya, depan belakang ini yang bikin temanya itu jadi kerasa fantasi itu ya itunya teman-teman ya, rocknya itu ya. Jadi bener-bener kayak kesatria, bener-bener rider yang cocok di Saber. Anda sampai ngomong berapa kali Pak soal ini. Nah ini dia masih sama juga Camarader Leaf ya, karena memang main topik pembahasan kita tuh di sini. Jadi dia lagi beraksi nih, lagi rider kick, ada ledakan besar ya. Anda kan ini katanya keluarnya di episode 11 ya. Apakah masih ditukangnya sama Koichi Sakamoto? Kalau Anda lihat sih di sini kayak masih Sakamoto ya. Dari stage berantemnya, terus dari gerakan-gerakannya mungkin aja Sakamoto, mungkin sekali lagi ya. Dan ini kan senjatanya jadi pistol ya. Si Evil Blade-nya itu jadi gun. Jadi Anda belum tahu nama gunnya itu apa. Pokoknya sih sistemnya itu ya cuman dibolak-balik doang teman-teman ya. Apakah setelah si Daiji ini menjadi Leaf, dia itu cuman bisa menggunakan si mode pistolnya ini? Soalnya kan si Evil Blade-nya khususnya buat si Kagero aja, si Evil ya. Dan di sini masih lawan si Brachio Deadman yang tadi dan segala macam. Oke, next. Ini dia teman-teman ya. Jadi sudah lengkap. Berarti 10 genom ya, jadi ini genom terakhir, maksudnya 10 genom utama atau 10 Faistam utama yang katanya itu mau dikumpulkan si George. Dan ini adalah Faistam terakhirnya dengan penampakan genomnya, yaitu Brachio Genom. Menurut Ana ini keren, asli keren ya. Jadi Zio-nya juga dapat ya. Cuman kan Zio kan ada katakana rider ya di situ ya. Cuman kan di sini nggak ada visor itu si Rifai. Dan juga tema Brachio-nya dapat juga sih di bagian mulutnya dan di bagian jidatnya si Rifai itu benar-benar kayak si hidungnya Brachio ya, yang mungkin agak gede gitu teman-teman ya. Dan ini formnya itu kelihatannya masih melawan si Evil ya. Berarti yang bisa kita asumsikan di sini ini munculnya sebelum si Leaf, oke? Dan di sini kita bisa lihat perspektifnya depan, kiri kanan dan juga belakang. Mungkin yang bikin agak sedikit risih bagi kita ya, yaitu si ini jam arlojinya itu ya. Kalau si Zio jam arlojinya itu kan cuma sampai perut ya. Kalau ini benar-benar sampai bawah dong, sampai ngejuntai kayak gitu Pak ya. Mungkin ini base-nya itu karena si lehernya Brachio yang juga panjang. Mungkin seperti itu ya. Jadi penasaran juga bentuk remixnya bakalan seperti apa. Dan Vice-nya juga menurut Anda nggak kalah keren. Jadi sama kayak yang kemarin teman-teman ya. Kemarin itu yang pas dia jadi Kong Genom juga keren. Jadi Anda lebih suka sih si Vice-nya tuh jadi kayak begini. Yang bulky-bulky gini tuh Anda suka banget teman-teman ya. Dimana dia pakai right watch holder juga tuh di situ. Jadi kita tunggu aja lah beraksinya seperti apa teman-teman ya, dan sound DX-nya juga Anda penasaran. Oke? Kayaknya sih Zio banget. Next, nah ini yang bakal keluar di episode 9 yang kalian nonton hari ini ya, Kamakiri Genom. Jadi ya kalau dilihat-lihat lumayan sih ya. Tapi banyak ada komen-komentar skeptis juga Anda lihat di media sosial, dimana katanya kurang srek ya dengan si Kamakiri Genom ini ya. Mestinya di bagian dadanya bisa ditambahin unsur gaimnya juga sih itu soalnya dadanya ya kayak begitu aja teman-teman ya. Oke. Dan senjatanya ternyata bukan Daidaimaru, bukan apa, tapi ya itu yang kayak Sonic Arrow itu ya. Oke. Dan apalagi ya yang paling ketara ya pundaknya sih yang bikin keren, yang bikin gaim banget tuh itu ya, sama mulutnya tuh teman-teman. Oke. Oke. Dan di bagian tanduknya itu ya jadi kayak mantis ya. Jadi nggak ngikutin si gaimnya banget gitu loh dengan logo gaimnya. Dan visornya sih masih kayak visor jeruk itu ya. Oke. Next. Nah ini masih sama di episode 9, bakal melawan Gifu Junior dan juga bakal melawan Brachio Deadman. Dan kita lihat di sini udah bisa kita lihat bentuk remix atau posisi remixnya dari Kamakiri Genom ini. Jadi udah kebayang sih mantisnya kayak gimana. Mantis kan gitu ya, punggungnya tuh kayak begitu. Terus kayak gini ya. Ini kreatif loh asli ya. Jadi penasaran sih bentuknya remixnya tuh kayak gimana gitu ya. Kita tungguin aja. Oke, next. Jadi di sini masih ada si Kagero yang berubah menjadi Camarader Evil. Nah, ini sempat Anda pertanyakan juga. Ini dia pakai Jackal Faistam atau Wolf Pro Faistam. Seperti yang kita tahu, Wolf Pro Faistam itu punyanya si Furio ya. Apakah ini dia dapat atau gimana? Tapi yang Anda lihat di gambar kiri sih ini dia pakai Jackal ya. Dan di bagian kanan juga dia lagi lawan si Rifai dengan si Kamakiri Genomnya. Kayaknya masih pakai Jackal. Tapi kenapa ada gambar Wolf Pro Faistam? Dan kita bisa lihat di bawahnya ada pose berubahnya. Dan itu rambut, astaga naga. Charlie ST12 menangis kali lihat si Kagero ini ya. Kayak begitu banget Pak. Aduh astaga. Kayak anak-anak band kah? Anak-anak metal gitu ya. Dan lanjut, ini dia Genomix ya.
Jadi dia itu menggunakan Vice Stamp dengan kekuatan Showa Rider. Jadi kalau misalkan Anda bahas kesinambungannya sih bakal panjang lagi. Pokoknya ini namanya Genomics ya. Jadi di sini si Demons ini menggunakan Maul Vice Stamp, tikus tanah ya. Jadi base ridernya itu adalah Kamen Rider Amazon yang jadul ya, yang dulu ya. Dan dia akan memunculkan senjata seperti kayak drill arm-nya Kamen Rider Bird ya. Jadi ya mungkin agak disayangkan sih nggak berubah form, tapi ya konsep seperti ini ya udahlah teman-teman ya. Dan kita bisa lihat perspektif juga ketika sudah menggunakan Genomics Maul ini ya. Dari depan ya cuman berubah tangannya doang sih ya. Udah, oke. Next, nah ini dia. Jadi si Daiji dan juga si kakaknya Iki akan bekerja sama di sini ya. Jadi ada double rider kick dan itu kenapa harus keluar duit ya. Dan di kirinya kita lihat udah bisa henshin barengan teman-teman ya. Karena mungkin ini si Daiji udah bisa menjadi lift juga. Dan di bawahnya yang sangat menarik sekali, ada duel waifu lagi. Jadi Sakura akan bertemu dengan si Yayang Ahuilera kembali. Dan kirinya itu ada info dari Kamen Rider Beyond Generation. Dan kirinya itu apa tuh? Ada Saber ya. Waduh, penasaran. Kalau ada yang tahu ya, translate ya, silahkan kalian kasih info lagi di bawah ya. Dan ini ada mainannya tadi si Leaf ya. Dan juga tadi ada si Kamakiri Vice Stamp juga. Oke, seperti ini. Penasaran sih gimana. Jadi masih sama sih gimmicknya tuh ya. Jadi dicap ke sabuknya, terus dimasukin, tinggal diputar doang, udah ya. Precious, Trust Us, Justice tuh. Udah nama-nama kebaikan ya. Kalau misalkan si Evil Henshin itu kan nama-namanya kayak apa ya, nama-nama yang kayak kebencian lah, apapun ya gitu. Dan lanjut ini kayaknya Sodo ya. Sodo itu Sodo Demons ya. Menurut Anda sih Sodo semakin bagus kualitasnya juga ya. Jadi worth it sih untuk dibeli sekarang ya. Ada Sodo dari Mammoth Genome dan juga ada Kamen Rider Demons ya. Lanjut ini ada kartu-kartu Ganba Rising ya. Jadi semoga Ganba Rising juga ada di Indo ya. Sebenarnya Ganba Rising udah bertahun-tahun sih dan nggak muncul di Indo ya. Siapa tahu ada yang berani invest gitu. Ini dia ada penampakan box dari DX Two-Side Driver. Wow. Yang paling bikin Anda lega, hal pertama ini bukan premium Bandai ya. Dan rilisnya ini masih lama teman-teman, 20 November 2021. Jadi ada di Indo itu sekitar Desemberan. Jadi sabar aja, Anda udah pasti beli. Yakin 100% Anda pasti beli. Tinggal pada sabar aja ya. Anda juga nggak sabar dong, excited dong dengan item-item seperti ini. Jadi memang dia itu begitu ya teman-temannya, bolak-balik doang ya. Sempat banyak yang bertanya juga gimmicknya seperti apa, ya nanti ditunggu aja reviewnya teman-teman ya. Dan boxnya Anda juga cukup suka karena tidak ada lipetan. Thanks God ya, Anda suka yang nggak ada lipetan gini, jadi berasa premium Bandai. Oke, tapi ini reguler sekali lagi, harganya sekitar 6.000 yenan ya. Kalau mungkin udah kejual di sini 1 juta kali ya. Oke, sabar aja lah. Dan next ada box dari Brachio Vice Stamp ya. Ini keluarnya sih awal-awal November. Jadi dikit lagi lah ya. Kita tunggu aja, nanti pasti Anda bakal review juga. Oke. Ya udah segitu aja teman-teman. Banyak sekali yang kita bahas. Oh ya, ada satu hal lagi yang Anda bahas. Nah ini nih ya. Jadi udah ada bocoran dari penampakan upgrade formnya si Revive. Tapi di sini Anda bakal bahasnya nanti aja. Ini menurut Anda agak cepet juga sih teman-teman ya. Jadi sepertinya bakal keluar scan-scan lengkapnya itu di akhir November. Karena sepertinya diproyeksikan si form ini, si Buried Rex ini teman-teman bakal keluar di Desember ya, upgrade formnya si Revive. Kita bahasnya nanti teman-teman ya, oke. Jadi segitu aja teman-teman, udah panjang banget ya, gila luar biasa. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nyimak sampai sini. Jadi kalian komentarin aja hal-hal yang Anda udah bahas tadi soal Kamen Rider Lift terutama ya, pastinya itu jadi main highlight kita. Kita tunggu aja debutnya seperti apa, semoga keren ya. Dan juga ditunggu juga buat breakdown opening. Oke. Jadi abis ini kan revise libur ya, sepertinya Anda bakal gantiin sama breakdown opening aja lah. No libur-libur time ya. Tentu support aja teman-teman ya. Thank you so much sekali lagi, udah capek ngomong terus Pak ya. Like, share, subscribe pokoknya teman-teman ya. Stay safe dan juga stay healthy. Oke, bye-bye.